Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Isti. Kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, ini Ibu punya gambar. Kira-kira kalian bisa lihat ini rambut anak ini semuanya pada berdiri ya, hampir sebagian besar berdiri. Kira-kira kenapa ya? Apa yang menyebabkan rambut ini bisa berdiri sedangkan tangannya memegang sesuatu ya? Kalian bisa pikirkan itu. Nah, ini Ibu juga punya gambar beberapa gejala fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada petir yang kalau misalnya pada musim hujan sering kita mendengar gitu ya. Terus ini ada balon ketika digosokkan pada rambut kering ternyata rambutnya ikut tertarik. Nah, ini ada orang yang seperti yang tadi ya, tangannya memegang generator Van de Graaff. Ini pernah Ibu lihat di Museum Taman Pintar ya, ada ini generator Van de Graaff. Gejalanya bisa kita amati, rambut kita ketika tangan kita memegang itu rambut kita bisa berdiri. Nah, semuanya ini adalah beberapa contoh dari fenomena gejala listrik statis. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan timbulnya listrik? Ayo, apa kira-kira? Nah, aliran listrik itu berasal dari gerakan elektron ya. Jadi elektron yang bergerak. Kita ketahui bahwa listrik itu dibagi menjadi dua, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Listrik statis ini yang nanti akan kita pelajari, dan listrik dinamis ini contohnya adalah aliran listrik pada PLN yang mengalir pada rumah kita. Nah, itu adalah listrik dinamis. Sedangkan listrik statis itu yang nanti kita pelajari, yang kita pelajari sekarang. Nah, oke. Nah, penemu listrik statis ini adalah seorang ilmuwan dari Yunani kuno, namanya Thales of Miletus gitu ya. Pada waktu itu dia menggosokkan batu ampar ke kain wol. Ternyata batu itu bisa menarik bulu ayam. Nah, inilah gejala listrik statis yang pertama kali dilakukan atau ditemukan oleh Thales of Miletus ya. Nah, ini Ibu punya video. Ada balon yang digosokkan pada kain wol, ternyata bisa membelokkan air gitu ya. Nah, ini juga adalah gejala listrik statis. Ini kira-kira kenapa ya airnya bisa tertarik atau bisa membelok seperti ini? Ya, balon ini pastinya bermuatan listrik gitu ya. Kok Ibu tahu kalau ini bermuatan listrik? Iya, kalau misalnya ini tidak bermuatan listrik pasti tidak ada gejala, tidak ada air yang membelok, pasti jatuhnya dari atas ke bawah lurus saja. Tetapi karena balon ini bermuatan listrik gitu ya, ditandai dengan adanya gejala air yang membelok. Nah, kira-kira muatan listriknya seperti apa dari kain wol ke balon? Nah, nanti kalian bisa melihat kalau kalian sudah kalau kita sudah selesai pembahasan tentang listrik statis, kalian bisa menganalisa sendiri ya, kira-kira kenapa balon ini bisa bermuatan listrik ya. Jadi listrik statis adalah muatan yang diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, diam sementara, kalau seandainya ini lama kelamaan pasti tidak akan netral lagi ya, kalau tanpa digosok lagi ya. Jadi kalau dibiarkan, maka muatan listrik yang ada pada balon ini pasti juga akan hilang gitu ya. Makanya ini namanya listrik statis. Statis itu diam gitu ya, diam untuk sementara. Jadi muatan listriknya itu diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, membahas tentang muatan, kita harus mengenal dulu apa itu atom. Begini, ini ada suatu zat. Zat ini atau materi ini kalau misalnya dipotong-potong terus paling kecil. Nah, paling kecil ini adalah yang namanya atom. Ya, bagian paling kecil dari zat atau materi ini adalah atom. Atom ini terdiri dari dua hal. Ada inti atom di tengah-tengah dan ada kulitnya. Ya, inti atom ini di dalamnya terisi dua, ada muatan positif, ada muatan netral. Ya, muatan positif namanya proton, muatan netral itu namanya neutron, gitu ya. Nah, kalau kulit atom ini terisi oleh elektron, gitu ya. Elektron itu bermuatan negatif. Nih, Ibu punya gambar yang satunya lagi. Jadi yang di inti atom di dalamnya itu ada proton, gitu ya, dan ada neutron yang putih gitu. Nah,
Jadi proton itu bermuatan positif, neutron itu bermuatan netral. Nah, sedangkan kulitnya ini diisi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, pada kulit ini itu diisi oleh elektron yang bergerak bebas. Jadi yang mudah bergerak, yang mudah pindah itu adalah elektron, gitu ya. Kenapa Bu elektron itu bisa bergerak bebas? Ya, karena muatannya sangat kecil sehingga dia mudah bergerak. Nah, ini Ibu punya, ini untuk memperjelas juga bahwa ini adalah atom. Atom itu penyusun dasar semua materi. Atom itu kalau bergabung itu namanya molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih. Sedangkan gabungan dari molekul itu nanti akan membentuk organel. Organel sel inilah pembentuk sel. Nah, pembentuk sel, kita tahu bahwa makhluk hidup itu bagian terkecilnya adalah sel. Jadi atom ini adalah penyusun dasar semua materi, ya, semua materi. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan listrik. Muatan listrik itu kalau di dalamnya itu ada proton yang jumlahnya sama dengan elektron, maka muatannya netral namanya, gitu ya, Jadi ini protonnya 1, elektronnya 1, maka ini namanya bermuatan netral. Yang ini, yang neutron tadi tidak bermuatan ya, jadi yang ini tidak bermuatan. Kan intinya ada dua, ada proton, ada neutron. Neutron ini tidak bermuatan, yang satunya proton ini bermuatan positif. Nah, yang di kulitnya ini namanya elektron yang bermuatan negatif. Ini dikatakan bermuatan positif. Kok bisa tahu? Iya, karena jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah elektron. Ini jumlah protonnya tidak sama dengan jumlah elektron. Ini protonnya ada dua, yang positifnya ada dua, yang ini elektronnya cuma 1. Maka berarti atom ini bermuatan positif, ya, karena positifnya lebih banyak daripada elektronnya. Begitu juga ini sebaliknya untuk negatif, gitu ya. Dikatakan atom negatif atau bermuatan negatif jika elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Ini protonnya cuma 1, ini elektronnya ada 2. Nah, interaksinya bagaimana interaksinya? Kalau positif sama negatif gimana? Ya, tarik menarik pastinya. Kalau positif sama positif, ya tidak mau, tolak menolak. Terus yang ini negatif sama negatif, dia tolak menolak juga. Oke, anak-anak, coba kalian lihat, Ibu punya balon, gitu ya. Balon ini bermuatan apa, Nak? Coba kalian hitung, protonnya ada berapa, elektronnya ada berapa. Oh, protonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Elektronnya 1, 2, 3, 4. Nah, sama-sama 4 berarti balon ini bermuatan apa, Nah? Iya, netral, gitu ya. Bermuatan netral. Nah, sekarang coba Ibu gosokkan balon ini ke sweaternya. Nah, oke, dia lari. Oke, Ibu pegang ya tangannya. Nah, balon ini coba kalian perhatikan. Sekarang balon ini bermuatan apa, Nak? Ya, bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena protonnya cuma ada 4, elektronnya ada banyak, gitu ya. Karena elektronnya ada banyak, maka bermuatan negatif. Sekarang kalian lihat ke sweater. Ini Ibu nggak bisa melepasin balonnya. Nah, sekarang kamu lihat, ini udah balonnya. Sekarang kamu lihat sweater. Sweater ini bermuatan apa, Nak? Ya, sweater ini bermuatan positif, gitu ya. Karena ini negatifnya atau elektronnya cuma sedikit, protonnya yang banyak, maka sweater ini bermuatan positif. Nah, sekarang kita lihat interaksinya. Kalau tadi Ibu hanya menjelaskan, sekarang kita praktek ya. Interaksinya seperti apa? Kalau misalnya positif sama negatif, nih, balon ini bermuatan negatif. Terus sweater ini bermuatan positif. Kenapa? Karena jumlah elektronnya cuma sedikit ya, protonnya yang banyak atau muatan plusnya yang banyak, gitu ya, negatifnya yang sedikit. Maka sweater ini bermuatan positif, balon ini bermuatan negatif. Nah, negatif sama positif kalau kita dekatkan, bagaimana reaksinya coba? Nah, ternyata tertarik, gitu ya. Jadi tarik menarik, istilahnya seperti itu. Jadi tertarik nih. Jadi negatif sama positif tarik menarik, ya muatannya. Sekarang ini Ibu punya
balon 2 sekarang. Reset dulu. Oke, sekarang balon kuning ini Ibu kasih muatan negatif. Oke, sekarang Ibu letakkan sini dulu. Sekarang yang hijau nih. Nah, nih Ibu tanya, sekarang balon yang hijau ini bermuatan apa nak? Ya, negatif, karena negatifnya yang lebih banyak gitu ya, bermuatan negatif gitu ya. Atau ya bermuatan negatif. Kalau yang ini bermuatan negatif juga, karena protonnya cuma 4, elektronnya yang banyak. Nah, balon kuning ini bermuatan negatif, balon hijau ini juga bermuatan negatif. Kita dekatkan, kira-kira gimana reaksinya? Tadi kan Ibu hanya teori aja, sekarang kita praktekkan ya. Nah, nggak mau. Sekarang kita tarik lagi. Nah, ya nggak mau. Jadi kalau negatif sama negatif dia tolak menolak. Nah, kenapa ini dia tertarik sama sini, sama sweater ini, balon yang hijau ini tertarik sama sweater ini? Karena sweater ini bermuatan positif, balonnya bermuatan negatif, maka dia tarik menarik ya. Nih, jadi kita tahu bahwa kalau negatif dengan positif maka dia tarik menarik. Kalau negatif dengan negatif dia tolak menolak gitu ya. Kalau positif dengan positif ya pastinya juga sama, dia tolak menolak. Oke, kita lanjut cara memberi muatan. Yang pertama dengan cara digesek atau digosok gitu ya. Yang kedua dengan cara induksi. Induksi seperti apa sih? Induksi itu pemisahan muatan listrik pada suatu benda karena didekati oleh benda bermuatan listrik. Dan yang ketiga dengan cara konduksi. Konduksi itu terjadi kontak langsung dari kedua benda sehingga elektron berpindah dari suatu benda ke benda yang lainnya. Jadi kalau konduksi itu kontak langsung, jadi ditempel gitu ya. Ditempel. Jadi terjadi kontak langsung. Nah, Ibu akan mencoba kita praktek di lab virtual ya, dengan cara yang digosok dengan cara yang induksi. Oke, ini Ibu riset dulu. Nah, cara memberi muatan yang pertama dengan cara menggosok nih, Ibu gosok. Nah, berarti kalau kita gosok berarti kita memberi muatan pada balon gitu ya. Jadi dengan cara digosok yang pertama, cara memberi muatan. Yang kedua dengan cara induksi. Cara induksi itu seperti apa? Cara induksi ini kan balon ini bermuatan ya nak ya. Kemudian kita dekatkan ke tembok yang bermuatan netral. Ini temboknya kan bermuatan netral. Nah, ternyata apa yang terjadi? Nah, ternyata muatannya memisah gitu ya. Nih, muatannya memisah. Nah, pemisahan muatan karena didekati oleh benda bermuatan listrik, dalam hal ini balon. Nah, ini namanya induksi. Jadi induksi itu adalah pemisahan muatan karena didekati oleh benda bermuatan listrik. Adalah alat untuk mengetahui adanya muatan listrik pada benda, gitu ya. Jadi alat untuk mengetahui adanya muatan listrik apa enggak pada suatu benda. Ini ada kepalanya, kepala elektroskop, terus ini ada konduktor, ini ada kakinya, kalau itu bilang kaki ya, kalau ini daun. Nah, bagaimana sih cara kerjanya elektroskop gitu ya? Elektroskop itu pada prinsipnya itu secara induksi. Jadi pemisahan muatan gitu ya. Ketika benda itu didekati oleh benda bermuatan. Jadi pada prinsipnya itu dengan cara induksi pemisahan muatan. Nih contohnya, ini ada elektroskop bermuatan netral gitu ya. Positif sama negatif, proton sama elektronnya jumlahnya sama. Terus didekati oleh suatu benda gitu ya. Misalnya ini benda bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi ketika elektroskop netral ini didekati oleh benda bermuatan negatif? Nah, karena yang datang itu negatif, gitu ya, benda yang bermuatan negatif, otomatis yang menyambut, gitu ya, yang mendekati pasti yang berlawanan, jadi yang positif. Nah, yang negatif, elektron yang ada pada kepala ini kemana? Dia turun ke bawah ke kakinya, gitu ya. Nah, yang datang itu negatif, yang menyambut positif. Maka semuanya yang negatif itu yang tadi pada elektroskop ini turun ke bawah. Sehingga karena di bawah ini, di kakinya ini sama-sama negatif, maka dia tolak menolak. Maka ditandai dengan adanya mekarnya kaki. Begitu juga pada elektroskop netral ini bila didekati oleh benda bermuatan positif. Jadi ini elektroskop netral, kemudian didekati oleh benda bermuatan positif, maka yang menyambut pasti yang kebalikannya gitu ya. Yang datang menyambut itu yang
yang negatif. Nah, yang positif yang di kepala tadi kemana? Dia turun ke bawah. Karena di bawah itu semuanya positif, berarti dia tolak menolak, dia mekar, ditandai dengan adanya mekarnya kaki. Jadi elektroskop ini untuk mendeteksi bahwa ini benda yang didekati itu bermuatan listrik apa enggak, ya, dengan ditandai dengan kaki, mekarnya kaki. Nah, sekarang generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff itu yang tadi sudah di awal tadi diperlihatkan efeknya ketika kita memegang generator Van de Graaff, rambut kita berdiri. Nah, generator Van de Graaff itu alat yang menghasilkan listrik statis besar dalam skala besar dengan metode gesekan. Ini nanti kalian bisa cari referensinya ya, seperti apa cara kerjanya, bagaimana. Ini ibu menunjukkan bendanya saja dan efek yang ditimbulkan, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang jelas kita harus menyelidiki dulu seperti apa sih tata kerjanya generator Van de Graaff. Oke, nah ini sekarang kita berbagi kelompok, anak-anak nanti ibu bagi kelompok. Kita akan menyelidiki gejala listrik statis dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ibu punya banyak sekali contoh-contohnya fenomena yang terjadi. Ini proses terjadinya petir. Nah, seperti apa proses terjadinya petir? Ini yang pertama. Terus yang kedua, prinsip kerja penangkal petir, gitu ya. Nih, prinsipnya seperti apa? Kita akan menyelidiki bersama-sama. Kalian nanti di kelompok kita akan membahas itu secara bersama-sama. Terus yang ketiga, balon yang digosokkan ke rambut. Kenapa rambut jadi tertarik, gitu ya? Jadi contohnya kalian analisa, kalian ini tulis apa sebabnya, gitu ya, apa yang terjadi ketika rambut digosokkan ke balon. Terus yang keempat itu mengapa tangki truk pengangkut BBM diberi rantai yang mengintai ke tanah, gitu ya. Nih kenapa. Terus yang kelima, membuat elektroskop sederhana. Ini contoh-contohnya, elektroskopnya sudah dihasilkan, ini ibu ambil dari Google, gitu ya, tapi kita bisa membuat sendiri, makanya ini nanti kita kerja kelompok. Yang keenam, bagaimana generator Van de Graaff bisa menghasilkan listrik yang besar. Ini nanti kita cari referensinya. Nah, seperti apa tata cara kerjanya? Kalian itu bagi per kelompok, nanti kalian bagian yang mana yang kalian dapatkan, ya, kelompok kalian dapatkan yang mana. Oke. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di grup WA ya nak ya, atau yang offline berarti nanti di sekolah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana mekanisme kelompoknya seperti apa, terus timingnya, waktunya kapan, ya kita akan lebih lanjut membahas itu. Oke anak-anak, mungkin untuk pengantar sesi pertama tentang listrik statis cukup sekian aja. Bagi yang masih belum paham, kalian bisa cek dulu, gitu ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.